Berikut ini kembali kami ingatkan cara berinternet dan bersosial media secara aman yang perlu selalu kamu ingat dan terapkan. Pertama, privasi dan kata sandi. Pastikan pengaturan privasi dan kata sandi di semua media sosial dan internet kamu aman agar tidak bisa diakses oleh umum. 2. Lingkaran pertemanan. Blok siapapun yang mengirim pesan-pesan yang tidak berkenan atau tidak sopan. Selalu cerita dan diskusikan apapun yang kamu alami di media sosial kepada orang dewasa, orang tua, atau guru. Jangan terlibat dan melakukan bully lewat internet atau media sosial. Ketiga, pilih-pilih data. Tidak semua yang kamu baca secara online adalah benar. Kamu bisa saja menjadi korban dari identitas palsu, penipuan, atau hoax. Pikirkan baik-baik apa yang kamu pasang di media sosial. Kamu tidak bisa menjamin dan mengontrol apa yang dilakukan orang lain pada informasi dan gambar yang kamu kirimkan. Keempat, jangan pernah bertemu secara langsung dengan orang yang kamu kenal di online secara sendirian. Kelima, penting istirahat dari online dan melakukan hal-hal lain. Matikan notifikasi pada saat tidur sehingga kamu bisa beristirahat dengan tenang. Keenam, cari tahu lebih banyak tentang hal yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari hal-hal negatif di internet dan sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih internet itu. Jadi internet kepanjangan dari interconnection networking. Internet juga sering kita jumpai di mana-mana, baik untuk mencari berita, terus tentang sosial media, atau untuk mengerjakan tugas, atau melakukan rapat secara online. Internet juga memiliki dampak dari positif dan negatifnya. Dampak positifnya, kita bisa mencari tahu yang sebelumnya kita tidak tahu, menjadi tahu dari internet dengan menggunakan search engine yang biasa kita kenal sebagai Google. Terus untuk melakukan mencari tentang materi-materi sekolah atau kuliah di YouTube atau di Google. Terus melakukan transaksi atau penjualan online seperti di Shopee, Tokopedia. Dan dari dampak negatifnya, dari dampak negatif, internet juga sangat berbahaya. Jadi dari internet kita bisa mencari hal-hal yang berbahaya seperti pornografi atau tentang hacking atau dan yang lain sebagainya. Internet. Halo, perkenalkan, nama saya Raka Putra Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tips agar aman dalam menggunakan internet. Yang pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi. Internet memang tidak selamanya aman, maka dari itu jangan pernah mencantumkan segala macam informasi pribadi, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, email, status hubungan, untuk mencegah pencurian data. Yang kedua, nonaktifkan Bluetooth jika tidak digunakan. Teknologi Bluetooth memang sangat bermanfaat, namun hendaknya Bluetooth dinonaktifkannya. Hal ini dikarenakan Bluetooth dapat dijadikan pintu masuk para hacker untuk meretas perangkat digital Anda. Kemudian yang ketiga ada hindari tautan yang mencurigakan. Pernahkah Anda menerima sebuah pesan elektronik yang berisikan link atau tautan? Jika iya, hendaknya Anda tidak membukanya begitu saja. Hal ini berlaku ketika Anda mengunjungi sebuah website yang diarahkan ke sebuah tautan. Hendaknya Anda memastikan terlebih dahulu bahwa tautan tersebut memang terpercaya. Ada beberapa tautan yang berisikan malware, virus, hingga ransomware yang berbahaya. Kemudian jangan terhubung ke Wi-Fi terbuka. Memang banyak sekali Wi-Fi yang tersedia di sarana publik, biasanya disediakan oleh pemerintah ataupun perusahaan telekomunikasi. Namun jenis Wi-Fi publik ini adalah jenis Wi-Fi yang terbuka, yang mana rawan sekali akan diretas oleh para orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja data pribadi perangkat Anda terhubung ke Wi-Fi terbuka ini
bisa diambil tanpa sepengetahuan Anda. Kemudian hanya diperbolehkan masuk ke situs yang berawalan dengan HTTPS. Banyak website yang sudah menyediakan protokol yang aman seperti HTTPS. Huruf S ini yang artinya adalah secure, yang berarti aman atau terlindungi. Kemudian untuk unduh software antivirus dan anti malware. Antivirus bawaan sistem operasi memang sudah terasa cukup, namun jika Anda ingin menambahkan aplikasi antivirus dan anti malware yang terpercaya, misalnya seperti Avira antivirus, Kaspersky, dan Malwarebytes. Kemudian lakukanlah backup data perangkat Anda secara berkala. Tips ini tidak kalah penting untuk memperhatikan adalah backup data. Dengan backup data ini secara berkala, Anda dapat mudah memulihkan dan mengembalikan data jika terjadi peretasan atau hilangnya data di perangkat Anda. Sekian untuk tips aman menggunakan internet. Terima kasih. Hai, saya Adi. Penting bagi kita untuk menggunakan internet dengan aman. Berikut adalah tips untuk menjaga keamanan dalam berinternet. Yang pertama, pertahankan perangkat lunak Anda atau aplikasi Anda terus diupdate. Karena patch terbaru itu mengurangi resiko terkenanya hack ataupun diretas oleh pihak yang lain. Yang kedua, gunakan kata sandi yang kuat agar orang lain tidak bisa menebak melalui tanggal. Contohnya kalau misalkan di umum ya, kita menggunakan kata sandi tanggal lahir kita seperti 13 Mei 2020, itu sudah orang lain itu dapat menebak hal tersebut. Makanya gunakanlah kata sandi yang kuat dan rumit. Yang ketiga, jaga privasi Anda. Jangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan hal-hal pribadi lainnya. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang penggunaan media sosial. Berikut adalah tips-tips agar kita menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, perhatikan apa yang akan kita upload ke media sosial. Karena bisa jadi di masa depan itu adalah hal yang akan merugikan kita. Seperti foto yang memang kita upload saat tidak sadar mungkin ya. Kemudian di masa depan kita akan diolok-olok karena kita telah mengpublikasi hal tersebut. Yang kedua, perhatikan siapa saja yang Anda ikuti di media sosial ataupun yang mengikuti Anda. Bisa jadi itu adalah orang yang memata-matai Anda dan bisa jadi itu akan mencelakai Anda. Tetap berhati-hati. Yang ketiga, jagalah etika dalam berinteraksi di media sosial. Jangan menghina, membuli, atau menyebarkan informasi palsu. Jadilah pengguna yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif. Yang terakhir, mari kita bicarakan tentang belanja online. Berikut adalah tips agar belanja online lebih aman dan nyaman. Yang pertama, gunakanlah aplikasi atau website yang terpercaya. Yang kedua, jangan memberikan informasi pribadi atau rahasia, seperti nomor kartu kredit, melalui email, atau pesan yang tidak terenkripsi, karena web yang sah atau aplikasi yang terverifikasi itu tidak akan melakukannya, karena sangat berbahaya. Yang ketiga, gunakan pembayaran yang aman, seperti kartu kredit atau layanan pembayaran online yang aman. Hindari pengiriman uang melalui transfer yang tidak dikenal. Ingatlah bahwa kesadaran dan kehati-hatian sangat penting untuk menjaga keamanan privasi kita. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.